Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya demam nggak ada, cuman 2-3 hari lalu sempat kayak pengen pijet aja gitu, pegel gitu. Bangun tidur sempat kayak agak mata nggak enak, tapi habis itu nggak apa-apa lagi sih. Ya, ini cuma giginya aja jadi agak refleks muntah dikit ya. Ya aja. Oke. Wow. 3 hari berarti dihitung dari hari ini atau mulai besok? Saya mungkin biasanya Senin ya. Atau, Senin ya? Iya, bisa sih. Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada? 3 hari kerja. 3 hari kerja berarti Senin ya? Hai, apa kabar? Ini video pertama saya selama saya menjalani isolasi mandiri. Jadi ini sudah hari kelima dihitung sejak rapid test hari Rabu 3 Juni 2020 kemarin hasilnya reaktif, yang kemudian besoknya ditindaklanjuti dengan swab test. Hasilnya keluar kemarin hari Sabtu 6 Juli 2020 yang menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Jadi ini hari kedua saya resmi menyandang status sebagai orang tanpa gejala. Jadi saya diminta untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah, karantina mandiri selama 14 hari ke depan, atau paling tidak sampai swab test berikutnya atau 1-2 kali tes swab berikutnya menunjukkan negatif, saya sudah bisa keluar dari ruangan. Jadi ini di lantai atas, satu kamar yang ada di rumah saya di lantai atas. Sudah 5 hari ini saya self service, makan ada piring-piringnya udah disiapkan di luar, nyuci piringnya juga sendiri, nyuci baju juga sendiri, direndam air panas, air hangat lah ya, baru habis itu dicuci sendiri, jadi tidak campur dengan keluarga yang lain. Ya, bismillah, mudah-mudahan kuat, mudah-mudahan bisa survive dan bisa segera keluar dari kamar ini, bisa segera sembuh tanpa obat. Karena memang COVID-19 ini sampai sekarang belum ada obatnya. Apalagi orang-orang seperti saya tanpa gejala memang tidak disarankan mengonsumsi obat-obatan atau tidak diwajibkan untuk mengonsumsi obat-obatan. Memang ada teman-teman dokter dan juga keluarga yang berprofesi sebagai dokter sudah ngirim beberapa obat-obatan yang just in case diminum kalau di kemudian hari ada gejala COVID-19. Tapi kalau nggak usah diminum, cukup minum vitamin C dosis tinggi saja 1000 mg per hari. Jadi kalau 500 mg ya 2 kali sehari, kalau ada 750 atau 1000 ya cukup diminum 1 kali. Sisanya hanya butuh istirahat, makan yang cukup, makan yang bergizi, sayuran, buah-buahan diperbanyak, banyak minum air putih. Nah, yang saya agak rasakan beberapa hari ini, paling nggak 2 hari terakhir ini saya cuma ngerasa kayak aus mulu aja, jadi minum terus, which is bagus, cuman jadinya sering ke kamar mandi ya. Tapi nggak apa-apa. Selain itu hanya kita harus mencoba berjuang melawan psikis dan mental. Karena tantangannya penyakit ini, COVID-19, adalah melawan psikis mental. Bagaimana caranya supaya tidak drop, supaya tidak stres, supaya daily routine kita selama menjalani isolasi mandiri ini bisa happy-happy lah ya, bisa senang-senang lah. Makanya saya sini udah ada laptop isinya nonton berbagai macam film. Sehari-hari saya ngapain, salah satunya ini, saya mau menunjukkan kalau saya itu bikin semacam ini semacam catatan, bikin kayak laporan harian, bangun tidur itu suhu berapa dicek, kemudian siang suhunya berapa lagi, malam berapa lagi, terakhir pokoknya cek suhu itu sampai 3 kali. Terus hari itu ada keluhan apa, ditulis, dicatat, atau ada perkembangan tertentu ditulis juga. Hai, hari ini olahraganya baru sore karena tadi bangun tidur nggak keburu karena langsung makan. Menunya lagi oke, jadi lupa deh olahraga, lapar juga soalnya ya. Nggak apa-apa, yang penting
Kalau saya dari kemarin diusahain banget 2 hari sekali harus olahraga. Nggak harus tiap hari, 2 hari sekali itu juga durasinya cuma sebentar. 10 menit lah ya, kurang lebih 10-15 menit. Yang penting keringat keluar, ada kardionya. Heart rate-nya juga naik selama 10-15 menit, itu kan udah lebih dari cukup lah ya. Itu dia tadi video rekaman saya ketika harus menjalani isolasi mandiri karena saya sempat terpapar COVID-19 pada bulan Juni kemarin. Seluruh protokol kesehatan harus saya patuhi karena saat itu saya masih harus tinggal bersama anak-anak dan juga istri di satu rumah. Hanya lantai saja yang membedakan atau memisahkan saya dengan keluarga. Selama menjalani isolasi mandiri, saya tetap bekerja loh. Untuk program 50 Minutes, saya melakukan rekaman sejumlah episode dari rumah. Kita lihat rekaman di balik layarnya. Hai, hari ke-8 isolasi. Hari ini saya mau kerja lagi. Work from home, kerja dari rumah karena nggak ada alasan apapun untuk menunda kerjaan selama memang tubuh alhamdulillah juga nggak ada gejala, baik, kondisinya sehat, jadi kita tetap kerja dari rumah. Hari ini mau tapping buat 50 Minutes. Nah, saya akan mewawancarai beberapa teman-teman, pegiat aktivis media sosial, dan juga pakar di industri teknologi untuk berbicara soal perlindungan data diri pribadi. Hai, apa kabar? Kita telepon Reza dulu. Tim Advance, gimana kondisi di sana? Oke nggak? Gimana? Kumis? Kayak tukul arwana nggak sih? Mau coba panjangin, paling nggak sampai isolasi selesai. Karena belum pernah selama ini coba numbuhin atau panjangin kumis dan jenggot. Siapa tahu jadi maco. Udah rapi hari ini, di isolasi hari ke-16. Lanjut masih isolasinya, walaupun kemarin sudah keluar 1 kali negatif. Sudah keluar swab yang kedua kemarin, tadi pagi juga udah diambil lagi sampel swab untuk ketiga, untuk memastikan supaya selanjutnya juga negatif lagi. Jadi 2 kali berturut-turut negatif baru bisa dipastikan bebas dari COVID-19. Doanya ya guys. Setelah 2 kali swab tes berikutnya dan hasilnya menunjukkan 2 kali negatif, akhirnya saya bisa beraktivitas seperti biasa, berkumpul lagi bersama keluarga yang sempat terpisah selama 24 hari. Padahal, saat isolasi dan harus terpisah bersama keluarga, saya melewatkan 2 momen penting, yaitu momen kelulusan dan juga ulang tahun anak saya. Hai. Hari ini saya mau menghadiri acara pengumuman kelulusan anak saya Mahira yang paling gede, kelas 6 SD, sekaligus graduation secara online lewat Zoom. Kasihan ya, graduationnya anak-anak sekarang harus online, LDR, jarak jauh. Udah jarak jauh, nggak bisa sebelahan dulu sama ayahnya. Sedih sih, tapi ya dicoba untuk ikhlas, untuk bisa menerima semua keadaan. Mahira juga bisa ngerti. Nanti kalau untuk foto atau apa kan bisa menyusul ya. Hai, hari ini Mahira ulang tahun yang ke-11, tapi saya nggak bisa deket-deket, nggak bisa cium Mahira. Jadi kita celebrate birthday-nya dari jauh. Saya di lantai atas, di balkon, anak-anak di bawah. India, hai, happy birthday. Siapa yang ulang tahun, adek? Kakak yang ulang tahun. Lilinnya, tiup lilinnya. Yeay, belum mati. Bye-bye kakak. Kissnya nanti insya Allah ya. Insya Allah soon. Kebersamaan dengan keluarga memang jadi momen yang paling berharga.
Namun ketika saya harus menjalani isolasi mandiri, tak berapa lama saya merasakan kehilangan. Kehilangan seorang teman, kehilangan seorang sahabat akibat COVID-19. Doni Prasetya namanya. Dan momen kehilangan itu juga dirasakan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang juga mengenal teman saya, Doni Prasetya, karena mereka pernah tinggal untuk belajar studi di Amerika Serikat. Anies Baswedan mengirimkan sebuah video yang sangat bermanfaat, tak hanya untuk kami, teman, kerabat, dan keluarga, tetapi juga untuk Anda semua. Tidak membayangkan bahwa satu saat ada seorang sahabat yang terkena COVID-19 yang sehari-hari saya hadapi. Karena itu saya sering sampaikan kepada semua dalam berbagai kesempatan. Jangan pernah anggap angka-angka yang diumumkan itu adalah statistik. Itu adalah tentang kita. Itu tentang saudara kita, anak kita, suami kita, adik, kakak. Itu manusia. Karena itu kami itu betul-betul dari awal, ya jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, dan jangan ikut-ikutan dengan konspirasi macam-macam. Ini nyata. Kehilangan keluarga tercinta juga dialami Dr. Leonita Triwahyuni, yang harus kehilangan ayahandanya, Bambang Sutrisna, yang juga merupakan seorang dokter. Dr. Leonita khusus menceritakan kisahnya untuk 15 Minutes berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Leonita, biasa dipanggil Noni. Saya adalah seorang dokter umum yang saat ini sedang menjalani program pendidikan spesialis di salah satu universitas di Jakarta. Sebenarnya kalau ditanyakan mengenai tugas tenaga medis yang beresiko tinggi seperti ini, kami sebagai dokter pasti udah tahu semua. Ternyata kenyataan lebih buruk daripada bayangan kita selama ini. Bulan Maret kemarin saya dinyatakan positif COVID, dan kalau ditanyakan dari mana saya dapatkan, kemungkinan besar ya dapat dari rumah sakit, karena selama 2 minggu sebelumnya saya jaga di rumah sakit dan saya tidak bertemu dengan keluarga saya. Pengalamannya semuanya menyedihkan ya. Bayangkan aja ketemu sama pasien yang sebenarnya udah sakit, terus terisolasi sendirian di satu ruangan dan nggak ketemu siapa-siapa selain kita. Mereka kalau curhat sama kita pun kita nggak bisa bilang apa-apa, dan kita cuma bisa memberikan pelayanan yang terbaik aja buat mereka. Ya kalau kita lihat setiap hari kayak gitu ya sedih juga ya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi sebenarnya, di samping itu ada juga beberapa pasien yang ternyata setelah dikasih tahu, oh iya ibu positif COVID gitu, terus malah marah-marah, nggak terima, memasuki tahap denial, menyebutkan soal konspirasi. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport saya 100%. Jadi ada mama saya yang memang kebetulan seorang dokter, dan beliau juga mengertilah perjuangan saya selama ini gitu. Jadi beliau benar-benar mensupport saya. Lalu ada juga suami saya yang memang kita sama-sama lagi berperang nih, sama-sama tenaga medis yang aktif di masa pandemi seperti ini. Dan juga teman-teman saya, bahkan ketika kita nggak ketemu pun mereka masih suka nanyain kabar kita gitu. Jadi menurut saya sih hal-hal seperti ini, support mental itu sangat penting di masa pandemi seperti ini. Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 100 orang dokter yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia. Ruangan yang saya tempatin ini berkapasitas 130 kursi. Anda bisa bayangkan, hampir seisi ruangan ini jumlah dokter yang meninggal dunia. Artinya, setiap satu dokter meninggal dunia, ada 250 orang di Indonesia yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan layanan prima terhadap layanan medis. Pandemi belum usai, itu adalah tugas dan PR kita bersama untuk menjaga diri, menjaga secara kolektif agar pandemi ini bisa berakhir. Tidak ada cara lain, hanya dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa di 15 Minutes berikutnya.
Metro TV, knowledge to elevate.